Pernah nggak sih Anda ngerasa di organisasi manapun, kita tuh selalu menghadapi tantangan yang sama? Gimana caranya bukan cuma kasih layanan yang oke, tapi juga mastiin masalah yang sama nggak keulang lagi? Nah, ini kan perjalanan yang nggak ada habisnya ya. Dan hari ini kita bakal bedah petanya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita mengubah sebuah tim dari yang tadinya cuma ngerjain tugas, jadi tim yang beneran punya semangat buat melayani? Bedanya itu jauh banget loh, dan inilah yang bakal kita dalami bareng-bareng. Dan untungnya nih, kita nggak perlu mulai dari nol. Ternyata udah ada loh cetak biru yang solid banget yang datangnya dari sektor publik di Indonesia, yaitu dari aparatur sipil negara, atau yang kita kenal sebagai ASN. Kerangka kerja mereka ini bisa jadi panduan yang super jelas buat siapa aja di industri manapun. Nah, kerangka ini kan luas banget ya. Jadi, biar lebih praktis, kita bakal fokus ke satu nilai inti yang jadi jantungnya. Berorientasi pelayanan. Yuk kita kupas tuntas apa sih artinya ini, dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita menghidupkannya di tim kita masing-masing. Oke, kita mulai ya. Biar benar-benar paham apa itu berorientasi pelayanan, kita perlu lihat dulu 3 pilar yang jadi fondasinya. Anggap aja ini tujuan akhirnya atau bintang utara yang mau kita capai. Jadi ini dia intinya. Keunggulan layanan itu berdiri di atas 3 hal. Pertama, responsivitas. Seberapa cepat dan tanggap kita sama kebutuhan. Kedua, kualitas. Ini soal standar hasil kerja kita. Dan yang terakhir, sebagai hasil dari 2 yang pertama tadi, adalah kepuasan pengguna. Nah, 3 hal inilah apanya, alias tujuan yang kita kejar. Oke, tujuannya udah jelas. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana cara kita sampai ke sana? Nah, kerennya, kerangka kerja ini nggak cuma ngasih kita tujuan, tapi juga perilaku spesifik yang bisa kita lakuin buat mencapainya. Ini dia 3 perilaku kuncinya. Pertama, cekatan. Ini soal gesit dan responsif, yang nyambungnya langsung ke pilar responsivitas. Kedua, melakukan perbaikan tiada henti. Ini adalah mesin buat terus-terusan ningkatin kualitas kerja. Dan yang ketiga, menjadi solutif, yang jadi kunci buat menciptakan kepuasan dengan beneran menyelesaikan masalah, bukan cuma sekedar menangani. Nah, bagian ini penting banget nih, karena ini soal perubahan mindset. Menjadi solutif itu bukan cuma soal nemuin jawaban, tapi ngasih solusi yang benar-benar manjur buat pengguna, walaupun artinya kita harus mikir di luar kebiasaan atau prosedur. Ini adalah pergeseran dari pola pikir, wah gak bisa aturannya gitu, ke oke gimana caranya biar bisa. Tentu aja, ini semua kedengarannya keren banget di atas kertas. Tapi beneran jalan gak sih di dunia nyata? Coba yuk kita lihat satu contoh konkret gimana kerangka ini diterapin. Kita akan melihat contoh dari sebuah instansi pemerintah di Indonesia, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Medan. Mereka ini contoh nyata gimana prinsip-prinsip tadi diterapkan di pekerjaan sehari-hari untuk melayani masyarakat. Dan di sini kita bisa lihat gimana mereka menghidupkan nilai-nilai itu. Pertama, kita lihat cekatan beraksi. Mereka responsif banget sama kebutuhan ormas, baik yang baru mau daftar atau yang udah ada. Terus kita lihat juga komitmen perbaikan tiada henti. Mereka konsisten evaluasi proses internal buat ningkatin kualitas dan nyelesain masalah. Jadi ini bukan lagi teori, tapi udah jadi tindakan nyata. Oke, kita udah bahas lumayan banyak ya. Sekarang, mari kita rangkum semuanya jadi semacam panduan praktis, atau contekannya lah yang bisa langsung Anda bawa dan terapkan di tim Anda. Kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari pembahasan kita, ini dia. Budaya berorientasi pelayanan itu intinya kombinasi antara tujuan, yaitu responsivitas, kualitas, dan kepuasan yang didorong sama tindakan yang spesifik, jadi cekatan, solutif, dan gak pernah berhenti melakukan perbaikan. Inilah cetak biru lengkapnya. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan. Dari semua yang udah kita bahas, kira-kira apa satu langkah kecil aja yang bisa tim Anda ambil besok untuk mulai jadi lebih solutif? Supaya tim Anda nggak cuma dikenal sebagai tim yang bisa nemuin masalah, tapi sebagai tim yang jago menyelesaikannya.